Saat ini kita memulai acara perbaktian kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu pembuka kita, mari kita buka lagu sian kita nomor 464. Jaminan berkat Tuhan janji. Untuk doa pembuka kita, kami minta kesediaan Ibu DH Kuta Barat. Kita berdoa, matikan dulu TV-nya. Ya, matikan. Ya. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada sahabat yang suci ini Tuhan, kami datang kerana mengucapkan syukur, terima kasih, karena kami rasakan berkat kasih Tuhan yang begitu besar, yang menyertai kami Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, pada sahabat yang suci ini Tuhan, kami dapat lagi Tuhan, berbakti walaupun Tuhan melalui virtual Zoom. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu, adik kami Teti Tambunan, urapi beliau Tuhan, supaya dapat berkata-kata dengan kehendak-Mu. Dan demikian Tuhan, firman yang akan dibawakannya Tuhan akan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mendekatkan kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak dapat berbuat dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, bila mana kami berserah kepada-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kian hari kami akan dulu sempurna Tuhan,
Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, banyak lagi permohonan kami Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan akan saudara kami yang pada saat ini Tuhan tidak dapat mengikuti Zoom, mungkin karena sakit. Khususnya Tuhan, ketua kami Bapak Huta Barat, Huta Barat, berkati beliau Tuhan, supaya kesembuhan yang sempurna menjadi bagian beliau Tuhan. Beliau juga Tuhan sama kami butuhkan Tuhan di dalam sidang kami. Berkati juga Tuhan saudara kami yang mungkin sakit, atau mungkin juga Tuhan mempunyai problem yang tidak kami ketahui satu persatu. Tapi Tuhan mengetahui dan Tuhan akan berikan yang terbaik kepada mereka bila mana kami berserah kepadamu. Banyak lagi permohonan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini, karena semua ini kami mohon dalam kampunan dosa kami, dalam nama Yesus, penebus kami. Amin. Amin. Sekarang tibalah kita saat yang berbahagia untuk mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh David Sipantupang. Edel atau Etin? Karena berhubung David Simatupang. Ada rekamannya sudah diberikan. Tunggu ya. Terima kasih buat David Simatupang dan teman-teman yang sudah membawakan lagu spesial yang begitu baik. Sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Teti Tambuna. Waktu dan tempat persilakan. Baik, selamat sabat bagi kita semua. Selamat sabat. Puji Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
boleh berkumpul pada malam Sabat ini dalam kita melalui hari-hari kita dalam satu minggu bekerja. Mungkin banyak keluh kesah kita atau kesusahan yang sudah kita alami, namun dalam keadaan baik, kita bersyukur boleh bertemu dengan Tuhan dan sesama saudara kita juga. Terima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya kepada kita. Namun sebelum saya akan memulai firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi kebutuhan terbesar hamba pada saat ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh layak untuk menguatkan dan saling akan memperbaiki di dalam diri kami. Tuhan, pada saat ini biarlah bukan diri hamba yang hamba tinggikan, tapi Tuhanlah yang hamba tinggikan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Oke, selamat Sabat. Saya akan share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih untuk malam ini. Ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, yaitu yang kita ambil dari Kerinduan Segala Zaman, bab 12. Kalau Sabat lalu, kita sudah mendengarkan dari Ibu Pendeta ketika Yesus dibaptis. Kita sudah tahu siapa yang membaptiskan Yesus dan apa yang dikatakan Yohanes, persiapkanlah jalan kepada Tuhan. Dan pada saat ini, saya diberikan kesempatan untuk selanjutnya membawakan judul, yaitu pencobaan. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu pencobaan. Dan pada saat ini kita akan membahas pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus ketika dia di padang gurun. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini ada beberapa poin. Kapan terjadinya pencobaan Yesus? Dan yang kedua, siapakah inisiator pencobaan Yesus? Dan yang ketiga, motif pencobaan oleh setan terhadap manusia, khususnya Yesus. Dan yang keempat, pencobaannya atau pencobaan setan untuk semua orang. Dan yang kelima, berapa kali Yesus dicobai. Dan yang keenam, kecerdikan setan dalam pencobaan. Pertama, yaitu pencobaan jasmani. Yang ketujuh, perbandingan pencobaan Yesus, yaitu Adam dan Hawa dan manusia pada umumnya. Dan yang kedelapan, respon Yesus terhadap pencobaan yang pertama. Dan yang kesembilan, alasan penolakan Yesus terhadap pencobaan yang pertama. Dan yang kesepuluh, apa relevansinya terhadap pencobaan kita. Dan yang 11, ada tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh dalam godaan iblis, dan ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang menentang, yang menang atas godaan iblis. Dan ada juga pertanyaan bagi kita. Jadi ada 13 yang poin-poin yang akan kita bahas pada malam ini tentang pencobaan. Kapan terjadinya pencobaan Yesus? Kalau kemarin yang kita bahas yang dibawakan oleh Ibu Pendeta adalah masih seputar baptisan. Dalam Matius 4 ayat 1, diawali kata maka. Dalam bahasa Yunani, tote artinya kemudian. Menunjukkan peristiwa ini adalah kelanjutan peristiwa sebelumnya, yakni pembaptisan Yesus oleh
Yohanes Pembaptis yang dibawakan oleh Ibu Pendeta kemarin, dan berarti kelanjutannya ataupun kemudiannya adalah pencobaan. Setelah pencobaan yang akan kita bahas pada malam hari ini, berarti ada lagi kelanjutannya. Dalam Markus 1 ayat 10 sampai 12, lebih tegas Markus menyatakan dengan kalimat, segera sesudah itu, dalam hal ini sesudah peristiwa pembaptisan Yesus, dalam Lukas 3 ayat 23, lebih detail, Lukas menyampaikan bahwa saat itu Yesus berumur sekitar 30 tahun. Berarti kalau umur 30 tahun masih umur yang cukup muda, masih. Dan selanjutnya, siapakah inisiator pencobaan Yesus? Dalam Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Inisiatornya siapa? Roh Allah. Pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Jikalau kita harus dicobai, biarlah itu merupakan kehendak Allah sendiri yang menuntun, mengizinkan kita kepada pencobaan itu. Yang bisa kita tahu seperti contohnya Ayub. Misalnya, kita lemah dalam, misalnya kalau zaman-zaman sekarang, mungkin ini banyak yang terjadi, tapi saya percaya di gereja kita ataupun di jemaat kita, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita lemah, misalnya di dalam perzinahan, tapi kita suka berkumpul-kumpul ataupun mungkin pergi ke tempat yang mungkin membuat kita tergoda. Ataupun mungkin seperti zaman sekarang, sebegitu gampangnya kita melihat handphone, dimanapun kita berada. Kita mungkin bisa mengakses gambar-gambar porno ataupun gambar-gambar yang menggairahkan kita. Bisa kita lihat di handphone. Kalau kita tahu kelemahan kita, hendaknya kita menjauhkan itu semua dari kehidupan kita. Dan mungkin kalau kita menyadari diri kita ini adalah lemah di bagian kurang suka kalau misalnya diomongin ataupun misalnya dipitnah ataupun di apa. Ya, kita harus berusaha untuk kita menjauhkan diri dari perkumpulan orang-orang yang suka bergosip ataupun mungkin saling menjelekkan satu sama lain. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu, baiklah kita menjaga dan menahan langkah kita agar tidak menerjunkan diri sendiri ke dalam pencobaan itu. Sering kita mengatakan, enggak, kalau hanya melihat sekali aja, enggak, saya kuat kok. Yang penting saya menahan diri, yang penting hanya saya lihat gitu. Tapi besoknya dicoba lagi. Yang penting saya coba, saya jaga diri saya untuk tidak jatuh. Besoknya ulang lagi, besoknya ulang lagi, besoknya ulang lagi. Ketika kita tidak menghentikan itu, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu, motif pencobaan oleh setan terhadap manusia, khususnya Yesus. Apa motifnya? Semenjak ia ataupun Lucifer kehilangan surga, ia bertekad untuk membalas dendam dengan menghasut orang lain turut dalam kejatuhan. Contohnya Adam dan Hawa. Hal ini akan diusahakannya dengan membuat mereka menaruh nilai rendah atas perkara-perkara surgawi, serta menaruh hati kepada perkara-perkara maut. Ia bermaksud untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. Jadi, itulah kejahatan yang dimiliki oleh Lucifer. Dia membuat kita seolah-olah, nantilah itu yang tahu tentang firman Tuhan itu, masih muda kok, nikmati dulu hidup ini. Seolah-olah memang orang muda itu merasa nikmatin hidup itu adalah ketika kita bebas melakukan apapun. Ketika kita bebas membuat apapun yang kita mau. Itu kadang-kadang orang muda sering mengatakan itu, dan mungkin saya juga dulu mengadopsi hal itu. Namun itulah yang sering membawa saya juga mungkin salah dalam bertindak ataupun melakukan yang kurang layak di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 15,
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya, di sini setan telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Dan mereka juga mengetahui bahwa Yesus lahir ke dunia dengan tugas ilahi untuk menentang ataupun menggugat kekuasaannya. Tertulis dalam Markus 1 ayat 23-24. Setan gemetar dan penuh dengan ketakutan. Tertulis dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, bab 108. Dan juga dalam Mazmur 5 ayat 7. Segenap tenaga kemurtadan dikerahkan untuk menggempur anak Allah itu. Kristus dijadikan menjadi sasaran. Inilah motif setan dalam pencobaan. Dan pencobaan setan itu untuk semua orang, tidak terkecuali apakah dia orang hebat ataukah orang yang lemah seperti itu, tapi kepada semua orang. Banyak orang yang memandang perjuangan antara Kristus dan setan ini sebagai suatu yang tidak mengandung hubungan istimewa dengan kehidupan mereka. Dan bagi mereka hal itu kurang penting, tapi dalam hati setiap manusia, peperangan ini diulangi, serta tidak akan pernah seorang meninggalkan barisan kejahatan dan masuk ke dalam pekerjaan Allah tanpa menemui serangan setan. Pencobaan dan tawaran terhadap selera, terhadap kecintaan pada dunia ini, dan terhadap kecintaan pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur. Inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan yang mudah sekali mengalahkan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh oleh karena selera. Kecenderungan manusia juga jatuh oleh karena selera. Kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tidak usah melihat kepada orang lain. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini sudah benar-benar menjadi orang yang bisa menahan selera? Ataukah kita setelah mengetahui rasanya sakit, setelah bebas mungkin makan-makan misalnya, akhirnya mulai ada penyakit misalnya kolesterol, ataupun asam urat, ataupun mungkin keluhan-keluhan lain. Akhirnya kita mulai mengurangi porsi-porsi kita. Apakah kita sudah mulai merasakan itu seperti itu sekarang? Puji Tuhan ketika kita masih sudah bisa memulai meninggalkan keinginan-keinginan daging kita itu. Tapi bagaimana ketika kita masih belum bisa menyangkal ataupun mengendalikan diri kita akan selera yang masih ada di dalam diri kita. Karena itulah memang kejatuhan manusia pertama oleh karena selera, dan manusia juga banyak meninggal ataupun cepat meninggal oleh karena berbagai penyakit, oleh karena tidak bisa mengendalikan selera. Mengendalikan selera pola makan, karena kembali lagi ke tadi, kebetulan kami juga orang-orang muda, cenderung merasa bahwa orang muda itu bebas mau makan apapun, karena masih muda, dan menganggap bahwa tubuh kami ini masih kuat untuk melawan apapun racun-racun ataupun makanan-makanan yang mengandung racun dimasukin ke dalam tubuh. Akhirnya kita merasa, nantilah itu untuk bertobat dalam hal makanan. Seolah-olah kita mempersiapkan diri kita untuk suatu hari kelak sakit. Nah, ajakan kepada kita, khususnya orang-orang muda, marilah kita mulai dari sekarang juga boleh mengendalikan diri kita, terutama terhadap akan kecintaan kita kepada makanan-makanan, ataupun hal-hal lain yang membuat kita jatuh kepada dosa. Tiada seorang pun yang pernah lahir di dunia ini yang terlepas dari kuasa penipu itu. Semua diajak ataupun kena tipuan oleh iblis itu. Dan di sini menjadi pertanyaan bagi kita, berapa kali Yesus dicobai? Pasti semua kita sudah tahu berapa kali. 3 kali, kita langsung tahu. Tapi apakah ketahuan kita tentang 3 kali itu sudah benar-benar kita pahami? Dalam Matius 4 ayat 3, pencobaan yang pertama ialah dalam bentuk jasmani. Iblis
memerintahkan Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Dan yang kedua adalah dalam Matius 4 ayat 5-6. Dalam bentuk pikiran, yaitu yang iblis mengatakan kepada Allah jika ia menjatuhkan, supaya ia menjatuhkan diri dari bait Allah. Dan yang ketiga adalah Matius 4 ayat 8-11 dalam bentuk rohani, yaitu menyembah kepada setan. Nah, dari ketiga pencobaan itu, dari ketiga kali pencobaan ini, kita bisa melihat bahwa dalam urusan pencobaan, setan tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Dalam bab ini ataupun pada malam hari ini, kita akan membahas khusus pada pencobaan pertama. Karena pencobaan yang kedua dan ketiga akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Nah, kecerdikan setan dalam pencobaan yang pertama, yaitu masuk melalui pencobaan jasmani. Dalam Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ia muncul seolah-olah dengan niat baik, memberi pertolongan. Ingat bahwa Yesus dalam kondisi lapar yang sangat hebat, letih lesu, dan sengsara dengan penderitaan pikiran, sehingga begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Kita bisa bayangkan 40 hari, 40 malam tidak makan. Kalau kita mungkin 3 hari aja tidak makan, udah langsung kurusan. Ini 40 hari, 40 malam tidak makan. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan dalam Yesaya 52 ayat 14, ia sangat letih lesu dan sengsara karena penderitaannya. Penderitaan pikiran. Akhirnya penderitaan juga tidak bisa makan, lapar. Kita tahu kalau kita lagi lapar, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa berbuat apapun. Kayaknya kita blank gitu. Tuhan juga ketika 40 hari, 40 malam dia tidak makan, dia sampai-sampai begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, kata Yesaya. Hal yang sama terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden juga. Ia menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal yang sama juga dilakukan setan terhadap kita saat ini. Berpura-pura menjadi malaikat penolong yang cerdas dan baik. Nah, apa cara iblis yang pura-pura seperti menolong kita pada saat ini? Ketika kita lagi stres, pasti kita akan mencari apa yang bisa membuat hatiku ini tenang. Aduh, apa ya? Akhirnya handphone kita ambil dong. Di handphone ini ada hal-hal yang membuat kita begitu tertarik. Apakah kita mau melihat jualan, yang melihat misalnya jualan tas, jualan baju, jualan makanan, jualan apapun yang membuat kita senang. Akhirnya kita mencari hal-hal yang tidak membawa kebaikan kepada diri kita. Ketika kita melihat hal-hal di sini, kita melihat teman kita jauh lebih hebat dari kita. Malah bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi malah kesusahan yang kita dapatkan. Jadi, ia memberikan tawaran yang sangat cocok dengan situasi dan kondisi saat ini. Dia menyuruh Tuhan untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Dan sangat menarik memang, karena batu-batu di padang gurun itu katanya sangat mirip dengan roti-roti yang ada di orang Yahudi. Jadi batu-batu itu berbentuk kayak bentuk-bentuk roti seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, ketika kita dalam keadaan lapar, tiba-tiba kita melihat makanan, kok air liur saya keluar ya, katanya gitu. Ataupun ketika kita dalam puasa, kadang-kadang kita mendengar air di kamar mandi ketika misalnya udah mau di penghujung, kita merasa bahwa, kok kayaknya saya haus ya, gitu. Mendengar hanya suara air tersebut di kamar mandi. Itulah yang digunakan oleh iblis untuk menggoda kita pada zaman-zaman ini. Kecerdikan setan dalam pencobaan pertama juga, ia mengawali pencobaan dengan kata-kata, jika engkau anak Allah. Pastinya iblis sudah mendengar ataupun mengetahui bahwa dia adalah anak Allah. Dalam Matius 33 ayat 7.
Artinya, iblis sebenarnya pasti tahu bahwa Yesus memiliki kemampuan mengubah batu itu menjadi roti. Tapi di sini tujuan setan untuk mengalihkan Yesus dari perkara rohani kepada perkara jasmani. Ingat, Yesus sementara berkuasa dan hal ini adalah urusan rohani. Semakin besar kuasa, semakin besar kekuatan kita, semakin besar pendapatan kita, semakin besar harta yang kita miliki, maka semakin banyak pencobaan yang akan disodorkan setan kepada kita. Apakah kita menyadari itu semua? Setan berusaha agar Yesus memanfaatkan status kekuasaannya untuk mencari kepentingan sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita sering jatuh dalam pencobaan ini, di mana kekuatan, kekuasaan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak salah kalau kecakapan kita dihargai dengan bayaran. Akan tetapi, jangan hal itu menjadi motivasi kita dalam menggunakan kecakapan-kecakapan tersebut. Karena kecakapan-kecakapan yang Tuhan izinkan ataupun berikan kepada kita adalah anugerah dari Tuhan, maka janganlah kita sembarang menggunakannya. Dalam konteks ini, setan juga bermaksud untuk membuat Yesus bimbang akan firman itu. Sekiranya Kristus mau membuat batu itu menjadi roti, maka kemenangan dan seluruh dunia ini ataupun hal kebimbangan itu menjadi bagian daripada iblis. Perbandingan pencobaan Yesus dan Adam dan juga manusia ada di sini. Kita boleh lihat pencobaan jasmani, yaitu selera ataupun nafsu. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, Adam dan Hawa, yaitu tentang buah pohon pengetahuan baik untuk dimakan dan memanjakan selera. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh oleh karena selera. Dan kita bisa perbandingkan dengan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 11, perintahkan batu untuk menjadi roti. Ketika Adam dan Hawa jatuh oleh karena selera, kita bisa membandingkan dengan Yesus yang tidak jatuh oleh karena tidak mau membuat batu menjadi roti. Dan perbandingannya juga dengan kita manusia dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, keinginan tubuh termasuk ketidakpercayaan kepada persediaan Allah. Jadi, sering terjadi kepada diri kita seperti ini, kita berkaca kepada yang saya katakan tadi, ketika Adam dan Hawa jatuh oleh karena selera. Dan kita juga banyak sekali oleh jatuh karena selera-selera kita. Kita harus berkaca kepada Yesus. Dia tidak jatuh, malah dia menang oleh karena penyangkalan diri. Karena dia mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Maka apa solusi yang harus kita lakukan untuk kita tidak gampang ragu ataupun takut akan persediaan Allah? Kita harus menyangkal diri dan bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Itulah titik keberhasilan Yesus. Kenapa dia berhasil tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kenapa kita jatuh ke dalam dosa. Lalu, respon Yesus terhadap pencobaan yang pertama. Apa yang menjadi respon Yesus terhadap pencobaan yang pertama itu? Yaitu yang mengatakan, jadikan batu menjadi roti. Dalam Matius 4 ayat 4, tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sering kita mengatakan ini, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi kalau persediaan makanan pun ada di rumah kita mungkin kurang, kita kadang-kadang sudah takut, bagaimana besoknya. Nah, akhirnya kita mungkin ada yang tidak bisa tidur karena persediaan sudah tidak ada. Ada tertulis, yang Yesus maksudkan adalah dalam Ulangan 8 ayat 3. Yesus menghidupi, mengimani, bersandar pada firman Allah,
satu-satunya amunisi yang digunakan untuk menghadapi serangan setan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menyiratkan bahwa sekalipun tidak ada roti, kalau Allah menghendaki ia hidup, maka ia akan hidup dengan cara Allah yang terkadang di luar ekspektasi kita. Kita bisa mengingat pada Ulangan 8 ayat 3, yaitu roti mana yang diberikan kepada bangsa Israel. Allah itu penuh kuasa, ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya dalam Ibrani 1 ayat 3. Sehingga kalau ia mau, ia bisa membuat hidup kita tanpa roti. Respon dari Yesus terlihat bahwa Yesus tidak mau menggunakan keilahiannya dengan cara yang tidak masuk akal. Di mana ia sangat percaya kepada Bapaknya akan memelihara. Hal ini juga mengingatkan kita juga supaya tidak takut dan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita lakukan, mungkin khawatir nanti tidak makan anak-anaknya, ataupun mungkin takut khawatir anaknya tidak dapat bersekolah tinggi, akhirnya melakukan hal-hal yang kurang benar, ataupun yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin apakah share screen saya sudah terlihat kembali? Sudah terlihat. Sudah? Sudah, Pak. Baiklah, maaf saudara-saudari. Baiklah, tadi kita sudah sampai alasan-alasan Yesus ataupun Yesus terhadap pencobaan pertama, yaitu yang mengatakan jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini untuk menjadi roti. Jadi tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin yang telah kita dengarkan tadi. Sekarang kita akan mendengarkan alasan penolakan Yesus terhadap pencobaan yang pertama. Jika engkau anak Allah, menyiratkan rasa tidak percaya. Sekiranya Yesus melakukan apa yang dianjurkan oleh setan, sudah pasti itu berarti penerimaan akan kebimbangan itu. Anak Allah tidak perlu membuktikan keilahiannya kepada setan atau menjelaskan mengapa ia merendahkan dirinya. Bukti sudah tentu tidak berguna untuk menghancurkan kuasa pemberontakan di dalam hatinya. Dan Kristus tidak perlu menggunakan kuasa ilahinya untuk kepentingannya sendiri. Ia telah datang untuk menanggung ujian seperti yang harus kita tanggung untuk meninggalkan bagi kita suatu teladan iman, yaitu penyerahan diri. Walaupun Yesus mengenal setan sejak mulanya, ia tidak terhasut untuk memasuki suatu pertentangan dengan dia. Karena dikuatkan dengan ingatan akan suara dari surga itu, ia bersandar pada Bapaknya. Ia tidak mau berperang mulut dengan pencobaan.
Lalu tadi apa relevansinya terhadap pencobaan masa kini dan yang akan datang? Dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 7, dalam peperangan besar yang terakhir dengan setan kelak, orang-orang yang setia kepada Allah akan melihat segenap andalan sedunia hilang lenyap. Sebab mereka itu tidak mau melanggar Tauratnya untuk menurut kuasa duniawi. Mereka itu akan dilarang untuk berjual dan membeli. Akan diperintahkan nanti bahwa mereka itu akan dibunuh. Akan tetapi kepada orang-orang yang menurut telah diberikan janji. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Tertulis dalam Yesaya 33 ayat 16. Kristus mengatakan bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman sebelum air bah, seperti Sodom dan Gomora, seperti angan-angan hati akan senantiasa jahat adanya. Justru itulah yang sedang kita alami pada saat ini. Dan apa yang dialami oleh Yesus ketika dia berhasil tidak jatuh kepada pencobaan, mungkin kita mengatakan, itu kan karena Yesus anak Allah, makanya dia mampu. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Nah, pada saat ini kita akan melihat beberapa tokoh yang digoda oleh iblis, ada yang jatuh dan yang tidak jatuh. Kita akan memulai dari tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam pencobaan, walaupun mereka mengenal Tuhan, yaitu Daud. Hanya karena kecantikan dari istri Uria, maka dia jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, Simon Petrus yang sangat dikasihi Yesus. Boleh dia mengatakan dia tidak mengenal Yesus 3 kali. Kita bisa bayangkan orang yang mengenal kita mengatakan tidak mengenal kita. Sakit sekali hati kita. Dan yang ketiga adalah Yudas Iskariot yang begitu tega menjual Yesus hanya demi uang. Dan inilah 3 tokoh yang jatuh kepada pencobaan. Dan ada 3 tokoh lagi yang tokoh Alkitab yang menang terhadap godaan iblis. Kita bisa melihat dan tahu ceritanya, kita pasti semua sudah tahu. Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, cantik sekali pastinya istri Potifar, namun dia tidak jatuh. Walaupun dia tahu risikonya, dia akan dipenjara kalau dia tidak menuruti apa yang istri Potifar mau. Dan akhirnya memang dia dipenjara. Dan menjadi apa? Menjadi raja di Mesir. Karena dia tidak mau jatuh kepada pencobaan. Dan juga Ayub, setan bernegosiasi dengan Tuhan. Karena setan melihat bahwa Ayub itu sangat setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tetapi Ayub sudah menyalahkan Tuhan oleh karena ujian atau cobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Akhirnya setan kehilangan akal. Akhirnya dia pergi kepada istrinya dan menyuruh istrinya untuk mengutuki Allahnya. Dan apa yang dikatakan oleh Ayub? Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Oleh dari itu, Tuhan sangat mengasihi Ayub. Dan Tuhan menggantikan seluruh yang hilang. Anaknya yang sudah meninggal 2 kali lipat. Dan yang ketiga adalah tokoh Alkitab, Daniel. Sebagai pejabat tinggi yang harus taat kepada Raja Darius. Yang di mana atasannya Darius itu melarang dia untuk berdoa. Karena harus menyembah berhala ataupun menyembah patung. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Ketika dia dilarang, maka dia semakin memperbanyak jam doanya. Akhirnya dia berdoa 3 kali sehari. Semakin dilarang, semakin dibanyakin doanya. Akhirnya apa yang terjadi kepada Daniel? Dia dijatuhkan atau dijebloskan kepada lubang singa. Dan apa yang terjadi kepada Daniel? Dia menjadi orang terpenting di kerajaan itu. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapan kita dapat mengusir iblis? Apakah kita mengusir iblis itu ketika dia sudah datang? Kalau tunggu iblisnya datang, sudah terlambat. Kita sering digoda lewat perkara-perkara kecil seperti menghakimi orang lain, bersungut-sungut, sakit hati, bermain smartphone yang mungkin mengalihkan pikiran kita dari hal-hal rohani kepada hal-hal duniawi. Inilah yang sering diperbuat oleh iblis kepada kita. Dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam
dan juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam Mazmur 14 ayat 8a, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa seorang yang sudah bertobat mudah kembali kepada rayuan iblis? Sangat gampang dia jatuh. Dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan kita juga mungkin, apa yang membuat kita yang sudah mulai bertobat tapi jatuh kembali? Karena kita masih menyimpan dosa kesayangan kita. Sering itu yang menjadi terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi kesimpulan pada kita pada malam hari ini, selama di dunia ini, setiap dari kita, pribadi lepas pribadi, akan dan selalu berhadapan dengan pencobaan setan, terutama di titik terlemah kita. Satu-satunya amunisi menghadapi pencobaan setan adalah dengan menghidupi atau mengimani dan bersandar sepenuhnya kepada firman-Nya. Ketika kita percaya penuh padanya, sama seperti Yesus percaya kepada Bapaknya, walaupun dalam keadaan terjepit, krisis sekalipun, percayalah apabila Allah menghendaki kita hidup, maka kita akan hidup sesuai dengan caranya yang mungkin di luar ekspektasi kita. Pencobaan jasmani adalah pencobaan pertama Tuhan. Dan pencobaan terbesar bagi kita juga pastinya. Untuk itu sangat penting mengendalikan selera dan hawa nafsu kita. Adalah mustahil dengan kekuatan kita sendiri atau pribadi kita masing-masing yang notabene-nya penuh dosa. Teladan yang diberikan oleh Yesus menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk tetap hidup kekal ialah menundukkan segala selera dan nafsu kehendak kita kepada Allah. Kuatkanlah hatimu, karena Tuhan akan memberkati. Sampai di sinilah renungan kita, firman Tuhan yang saya bawa pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Teti Tambunan yang sudah membawakan khotbah pada malam Vesper kita kali ini, yang mengingatkan kita bahwa rayuan-rayuan iblis atau pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu sangat bisa menggoda kita. Dikatakan tadi bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan juga tadi di dalam khotbah kita, Kak Titi memberi satu contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab di mana ada tokoh Alkitab yang bisa bertahan. Yang itunya pastinya semua menjadi pelajaran buat kita untuk kedepannya. Nah, pada saat ini kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Barangkali ada yang mau menanyakan atau menambahkan pelajaran kita pada saat ini, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita akan menutup acara perbaktian kita. Sebelum kita menutup acara perbaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 240.
baiklah kita tutup acara perbaktian kita. Sebelum kita doa penutup, barangkali ada yang mau didoakan. Mungkin bisa kita doakan ketua gereja kita, Bapak Huta Barat yang sedang sakit, dan kemudian acara perbaktian kita malam hari ini. Untuk doa penutup, kita undang Kak Teti untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu kepada kami yang kurang setia ini. Terima kasih Tuhan, oleh kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bagaimana kami belajar daripada pencobaan yang Kau alami di padang gurun. Biarlah Tuhan, pencobaan ketika Yesus berhasil melawan godaan iblis, kiranya lah Tuhan di dalam kehidupan kami ini juga kami mampu dan kami mau mengalahkan godaan-godaan si iblis yang datang kepada kami. Mungkin dari hal-hal kecil, tetapi yang mengalihkan pikiran kami dan mengalihkan banyak waktu kami dan menggunakan waktu kami untuk hal-hal yang bersifat dunia. Biarlah kami Tuhan belajar mempergunakan waktu yang Tuhan izinkan kami pakai pada saat ini. Biarlah waktu yang Tuhan izinkan kami pakai, kami pergunakan dengan baik. Bukan kami pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan kami ataupun yang tidak membangun keimanan kami yang kurang dan mungkin juga kami pergunakan yang untuk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang belajar bersandar kepada Tuhan. Ketika Yesus bersandar sepenuhnya kepada Bapanya, Dia mampu mengalahkan semua godaan setan. Mengalahkan godaan setan mengenai makanan, sekalipun sangat lapar. Biarlah ini menjadi teladan dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin dalam kehidupan kami ini, kami lapar akan hal-hal makanan dunia, tapi biarlah kiranya kami bisa dan mampu untuk mengontrol diri kami. Biarlah kerinduan terbesar kami adalah kelaparan terbesar kami adalah kelaparan akan firman Tuhan, akan pengetahuan kami kepada Tuhan. Biarlah kami yang hadir pada saat ini Engkau berkati, biarlah firman yang barusan kami dengarkan bukan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tapi biarlah tumbuh di dalam hati kami yang subur sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami layak dan kami dapat mengandalkan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk saudara ataupun ketua kami Bapak M. Huta Barat yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan yang memberkati segala pengobatan yang telah dilakukan, memberkati obat dan makanan yang dikonsumsi sehingga membawa kesembuhan kepada Bapak M. Huta Barat, dan berkati juga keluarga yang merawat sehingga dalam kesabaran untuk merawat Bapak ini. Dan begitu juga Tuhan dengan anak-anak yang mengikuti Pesparawai pada hari ini. Biarlah Tuhan lagu-lagu yang mereka sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang mereka tinggikan dalam kompetisi ini Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Besertalah Engkau dalam kehidupan kami pada satu malam ini. Jagai kami dalam hidup kami. Bangunkan kami pada besok hari untuk kami dapat mengikuti perbaktian-Mu melalui offline dan pun melalui online. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Sampai di sinilah acara perbaktian kita. Terima kasih kepada kita semua yang sudah menghadiri acara Vesper pada room Zoom kita kali ini. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Kak Teti Tambungan. Saya serahkan kepada panitia. Baik, selamat malam kepada kita semua. Terima kasih, Ted, untuk pelajarannya. Sama Bang.
Selamat pagi semuanya. Siapa yang Kau nggak melihat? Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Aduh, inilah memang kalau yang memakai jaringan Siapa ini? internet banyak sekali gangguan. Mana ini? Mohon maaf. Mesti kedip ini. Oh, perangin apa? Nggak apa-apa, itu biasa itu. Ini. Siapa ini? Laura Laurita Larasati, Skores. Duan Hilda, Robert Turangan, Edwis Turangan. Banyak lah. Suman Junta, Sinopa Matilda, Clementine Turangan, Gabriel Tio Panjaitan. Udah. Sama sahabat. Nama sahabat Pung. Sama sahabat Melody. Sama sahabat Dedi. Iya. Sama sahabat Di. Ayo Pung. Udah pegang-pegang boneka. Kemana mami kita, Mei? Di yang satu lagi, Di. Sahabat, hadir di sini. Sahabat. Kenapa tadi? Ada Adek Deandra. Selamat ya. Lagi makan kan? Sahabat Pong. Sahabat dia lagi makan kan? Diandra, lagi makan. Sahabat Pong. Sahabat. Iya, selamat Hari Guru ya. Lupa tadi menyapa ya. Selamat Hari Guru Nantulang. Kakak-kakak semua yang guru. Selalu memberkati pelayanannya sebagai guru. Sama sahabat Pong. Terima kasih. Kelas anak-anak sahabat depan ya kita buka. Halo, Depu. Mana Depo mukanya? Selamat Hari Guru, Bu Deha. Bego sekarang ini. Katanya Apel, bekas guru. Selamat Hari Guru, Mem. Ya, Kasih saya. Dan bersatu. Kalian aku. Cucu-cucu ini ribut.